yang kedua kita akan lihat adalah koefisien arah, ya. Koefisien arah sejajar, ya, atau paralel, ya, paralel dengan sumbu Y, ya. Jadi begini dia, ya, paralel atau sejajar dengan sumbu Y. Jadi dia tegak lurus begini, ya. Dan sudut yang dibentuk adalah ini. Sudut yang dibentuk adalah sudut 90 derajat, ya. Ini 90 derajat. Jadi artinya slope-nya ini atau kemiringan dari garis yang dibentuk ini, tangan M-nya berarti, ya, tangan theta-nya ini 90 derajat, ya. Nah, untuk menghitungnya, ya, kalau kita mengatakan suatu garis misalnya dilalui oleh dua titik, ya, misalnya dilalui oleh X1, Y1, ya, dan X2, Y2, ya, seperti contoh tadi. Jadi apabila ada dua titik yang melalui garis atau ya, garis sejajar sumbu Y ini atau paralel, ya, dengan sumbu Y, maka kita mengatakan atau kita lihat bahwa apabila untuk mencari koefisien arah yang sejajar dengan sumbu Y, maka kita lihat Y1-nya ini, ya, itu tidak sama, ya, dengan Y2, ya, tidak sama. Tetapi X1 itu sama dengan X2. Dia berada pada satu garis. X1 sama dengan X2 untuk koefisien arah yang sejajar dengan sumbu Y. Kita ambil contoh misalnya ada titik A ini misalnya, ya. Kita ambil yang contoh lain, misalnya F, ya, contoh F. Jadi misalnya ada satu titik, ya, kita sebut titik F, ya, itu melalui 1,-1 misalnya, ya. Kemudian titik E melalui 1,-3 misalnya, ya. Jadi ada dua titik. Titik F adalah X1 1, Y1 -1, dan E adalah X-nya 1, Y-nya -3. Kalau kita gambar dia kurang lebih begini, ya. Kalau ini Y, ini X, F-nya ini 1 -1, jadi X-nya 1 kira-kira di sini, ya. Dia -1 ke bawah di sini. Jadi berarti di titik ini adalah F, ya. Kemudian bikin besar sedikit, ya. Begini. 1, ya, X-nya 1, Y-nya -1 sini. Jadi ini adalah titik F, ya, kalau digambar. Kemudian titik E-nya, X-nya 1 tetap, Y-nya -3. Kalau ini 1, 2, kira-kira di sini 3. Ini adalah E. Jadi slope garis ini, EF ini atau FE ini, kelihatan bahwa dia sejajar dengan sumbu Y, ya. Nah, dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1, X2 kurang X1, maka kita akan lihat bagaimana koefisien arah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, kita akan lihat ini sama dengan Y2-nya sama dengan Y1, jadi berarti 0, ya.
karena Y2 kurang Y1 itu tidak sama, Y1 tidak sama dengan Y2, ya. Y1 tidak sama dengan Y2. Kita lihat Y1 nya adalah min 1, ya, dikurang Y2 nya, Y2 kurang Y1, ini Y2 ini 3, ya. Kalau kita mengatakan ini yang X2, ya, jadi berarti ini Y2 adalah min 3 dikurang min 1 dibagi X nya sama X1 sama dengan X2, 1, ya, 1 kurang 1, ya, 0, ya. Jadi hasilnya adalah min 3 kurang 1, jadi min 2 per 0, ya. Jadi hasilnya ini adalah tidak terdefinisi, ya, atau tak terhingga. Nah, tak terhingga ini bukan angka, ya, suatu hasil bagi, sehingga kita mengatakan bahwa apabila koefisien arah suatu garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak punya slope, ya, karena dia hasilnya adalah tak terhingga. Jadi ini kita mengatakan no slope atau tidak ada slope, atau kemiringan, ya. Jadi sekali lagi, kalau yang pertama koefisien arah sejajar atau paralel dengan sumbu X yang pertama tadi, maka tadi kita sudah tunjukkan bahwa dia punya slope, ya. Dengan contoh tadi ada slope-nya. Sementara kalau koefisien arah sejajar dengan sumbu Y, kalau dia sejajar atau tegak lurus, maka ini tidak punya slope, ya. Jadi koefisien arah yang sejajar dengan sumbu Y tidak punya slope, karena hasilnya kita peroleh dengan contoh ini, min 2 dibagi 0, itu hasilnya tak terhingga, ya. Pindah ke bagian berikut untuk mencari persamaan garis. Kita lanjut ke bagian lain atau bagian kedua. Dengan contoh-contoh tadi mencari slope, bahwa di sepanjang garis lurus itu mempunyai slope yang sama, maka dengan dasar itu kita bisa mencari fungsi garis lurus. Jadi fungsinya, ya. Nah, tadi kalau suatu garis lurus itu dilalui oleh 2 titik, ya, yaitu kita sebut tadi X1, Y1 dan X2, Y2, maka kita mengatakan tadi M-nya ini adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1, ya. Ini koefisien arah, ya. Nah, apabila tadi Bapak sudah mengatakan atau kita sudah melihat bahwa slope di sepanjang garis itu, garis lurus adalah sama. Jadi misalnya ada titik lain, ya, titik lain yang melalui garis lurus yang sama ini, misalnya kita sebut titik itu adalah X. Jadi titik yang lain itu adalah titik X dan Y, ya. Maka dengan ini kita bisa mencari M-nya juga, ya. M-nya itu misalnya bersama X1, kita bisa menuliskan Y kurang Y1, ya, melalui X dan X1 maksud Bapak, ya. Maka kita bisa menuliskan Y kurang Y1 dibagi X kurang X1, ya. Ini adalah slope, ya. Nah, karena slope-nya sama, maka kita bisa menuliskan M-nya ini
sama dengan M-nya ini. Ya, karena itu kita dari sini kita bisa menuliskan Y kurang Y1, X kurang X1 itu sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ya. Nah, kalau kita melakukan perkalian atau menyederhanakan persamaan ini, kita bisa menuliskan Y1 itu sama dengan, pindah ke sana, ini dikali ya, ini dibagi X2 kurang X1, begitu ya. Jadi ini pindah kali ke sana dan kita peroleh Y1 kurang Y kurang Y1 adalah X kurang X1 dikali Y2 kurang Y1 dibagi Y2 kurang X1. Ya. Nah, kita lihat bahwa ini sendiri adalah tadi M ya. Ya, ini adalah M. Sehingga kita bisa menuliskan X kurang X1 itu adalah dikali M itu adalah Y kurang Y1. Ya. Dengan kata lain, Y itu sama dengan, kita putar ke depan biar lebih nampak ya. Kita bisa mengatakan begini. Itu ditambah Y1 ya. Begitu. Jadi dengan ini kita bisa mengatakan bahwa rumus atau fungsi garis lurus dapat dicari dari 2 titik ya, atau 3 titik dengan M yang sama ya. Kita sudah tunjukkan, kita sudah buktikan bahwa dengan menyamakan 2 koefisien arah ini, kita bisa memperoleh suatu fungsi atau persamaan garis lurus ya. Jadi inilah fungsi atau rumus untuk mencari suatu persamaan garis lurus. Jadi Y sama dengan M buka kurung X kurang X1 ditambah Y1. Nanti akan kita lihat contohnya ya, bagaimana mencari fungsi garis lurus dari 2 titik yang diketahui. Kita sudah melihat fungsi persamaan garis lurus. Sekarang kita akan melihat contoh bagaimana mencari persamaan garis lurus yang dilalui 2 titik. Ya. Itu pertama. Yang kedua, persamaan garis lurus bisa juga dicari apabila diketahui 1 titik saja dan slope-nya. Ya, jadi pertama 2 titik bisa dicari persamaan garis. Yang kedua cukup dengan 1 titik dan slope atau kemiringan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh mencari persamaan garis lurus yang dilalui oleh 2 titik, yaitu titik 2,4 dan 3,6. Ya. Kemarin persamaan kita adalah Y ya. Kalau kita mau cari M ya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, dihapus yang tadi. Nah, persamaan kita untuk mencari koefisien arah atau tangen sudut yang dibentuk ya, jadi arahnya itu M-nya itu adalah Y2 kurang Y1 X2 kurang X1, kemudian yang satu persamaan garisnya Y sama dengan M kali X kurang X1 tambah Y2 ya. Jadi ini pegangan kita ada 2 persamaan. Satu persamaan untuk mencari koefisien arah, yang kedua adalah persamaan garis lurusnya.
Nah sekarang dengan titik 2,4 dan titik 3,6, sekarang kita tinggal memberikan nama. Kalau ini misalnya kita sebut ini X1 ya, maka ini Y1. Ini berarti X2 dan Y2. Nah, sekarang kita substitusi ke dalam bentuk untuk mencari koefisien arah atau M-nya itu sama dengan Y2-nya adalah 6, Y1-nya adalah 4. Jadi 6 kurang 4 dibagi X2-nya 3, X1-nya 2. Jadi koefisien arahnya adalah 2/1 sama dengan 2. Ya, jadi M-nya adalah 2 ya. Nah, kita substitusi M-nya ini ke persamaan garis sama dengan Y, M-nya ganti 2. Ya, kita ganti 2 kali X kurang X1 tambah Y2 ya. Nah, ini sama dengan 2 kali X. X1-nya adalah 2 tambah Y2-nya adalah 3. Jadi persamaan garisnya kali ke dalam 2X kurang 4 ya. Oh sorry, ini Y1 ya. Y1 ini adalah 4 bukan 3. Min 4 tambah 4. Jadi Y-nya sama dengan 2X. Inilah persamaan garisnya apabila dilalui oleh titik 24 dan 36 ya. Kita bisa uji apakah persamaan ini betul dengan cara mensubstitusi X1 atau X2 Y1 ya. Kalau kita substitusi misalnya X1 ini 2 ya, 2, maka Y-nya sama dengan 4 ya, 2 kali 2, maka ini benar 2,4. Begitu juga titik yang kedua, kalau kita substitusi X-nya 3, maka Y-nya harusnya 6. Kalau kita ganti 2 kali 3, 6. Jadi persamaan ini betul ya. Atau dengan rumus yang kedua tadi, yaitu Y kurang Y1, X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini juga bisa kita pakai untuk menghitung persamaan garis dua titik ini. Kita ganti Y kurang Y1-nya adalah 4 ya, per X1 2 ya, kurang 2 sama dengan Y2 6 kurang Y1 4 dibagi X2 3, X1 2 ya, kurang 2. Ini sama dengan ini sama dengan berapa ini? 2/1. Jadi kalau kita kali silang begini, maka Y kurang 4 sama dengan 2 kali X kurang 2. Y kurang 4 sama dengan 2X kurang 4. Y 2X kurang 4 tambah 4. Jadi ini Y sama dengan 2X. Sama ya. Jadi rumus ini bisa dipakai dan juga rumus cari M-nya dan Y-nya bisa untuk menentukan suatu persamaan garis melalui dua titik. Sekarang kita akan lihat bagaimana mencari persamaan garis yang dilalui satu titik saja dan satu koefisien arah atau M ya. Kita akan lihat.